berkat di dalam memberi. Ya, jadi Tuhan itu ingin memberkati kita, tetapi di satu sisi Tuhan juga ingin kita menjadi berkat. Jadi artinya begini Bapak Ibu, kita bisa dikatakan menjadi berkat kalau kita mau memberi. Nah, yang menjadi pertanyaan, kadang-kadang kita sendiri di dalam kehidupan yang mungkin dalam segala keterbatasan atau pas-pasan begitu, sehingga untuk memberi kadang-kadang kita akan menjadi kesulitan. Meskipun hati kita itu kepengen, saya percaya jemaat Boyolali ini punya hati untuk memberi. Saya sangat percaya itu dan itu terlihat. Nah, akan tetapi kadang-kadang keadaan kita yang membuat kita itu bergerak secara terbatas. Akan tetapi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, di dalam memberi kepada Tuhan, kita diperlukan satu iman percaya. Nah, ini konsepnya berbeda dengan apa yang dunia ajarkan. Kalau dunia ajarkan itu kita ambil dulu, sisihkan dulu, ya toh, ambil dulu, sisihkan dulu, terus apa Bapak Ibu? Simpen dulu. Nah, baru nanti kalau sisa kita bisa memberi. Tetapi firman Tuhan itu kebalik dengan kehidupan nyata. Seperti halnya ketika kita ingin diberkati, kita tidak mendapatkan berkat itu dulu, tetapi kita mengatakan berkat itu dulu. Jadi ini sangat berbeda. Demikian juga di dalam memberi. Kita tidak mungkin diberi oleh Tuhan sebelum kita belajar untuk memberi. Amin Bapak Ibu. Ya kadang-kadang memberi itu perlu penuh perjuangan. Kita bukan orang-orang kaya, ya. Kita tahu, kita kenyang apa itu namanya kesulitan ekonomi, ya. Saya tahu semua. Tetapi firman Tuhan tidak bisa diturunkan standarnya. Kalau Tuhan menginginkan kita menjadi berkat, kita harus menjadi berkat. Ya, dengan cara apa? Memberi. Ya, memberi apa nanti kita jabarkan Bapak Ibu ya. Kita akan lihat dulu di dalam 2 Korintus 9 6 sampai 8. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu supaya kamu senantiasa apa? Berkecukupan di dalam segala sesuatu. Jadi berkecukupan di dalam segala sesuatu. Bukan cuma berkecukupan di dalam satu hal, tetapi dalam segala sesuatu. Terus dan malah kelebihan. Nah, kata berkelebihan itu bicara apa Bapak Ibu? Kelimpahan di dalam berbagai kebajikan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, namun seringkali ayat ini agak susah terwujud di dalam kehidupan kita ketika kita kurang percaya dengan ayat ini. Ya, banyak dari antara kita, termasuk saya juga mengalami hal demikian Bapak Ibu ya. Kadang-kadang untuk melakukan sesuatu yang dituntut kita untuk memberi, tetapi karena kita sendiri kekurangan, ini menjadi hambatan. Ayat ini sepertinya menjadi berat bagi kita untuk kita melaksanakannya. Tetapi Bapak Ibu, di situ ayat 6 dikatakan begini, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Nah, kata menabur sedikit ini itu bukan berarti kita tidak mempunyai perencanaan ya, terus kita harus mempunyai menabur yang begitu banyak sehingga kita jor-joran. Ya, orang Jawa bilang nek memberi kepada Tuhan tuh jor-joran. Tidak seperti itu Bapak Ibu. Ini bicara tentang sikap hati. Menabur sedikit artinya kita tidak pelit. Ya, orang yang tidak pelit ya itu akan menuai banyak hal-hal yang kebaikan dari Tuhan. Tetapi orang yang menabur sedikit itu adalah orang yang pelit. Ya, pelit itu begini ya. Kalau diberikan sayang, aku dewe butuh. Ya, banyak orang Jawa itu
punya teposliro yang sangat luar biasa ya Bapak Ibu ya. Kadang-kadang pernah nggak kita berpikir kita punya makanan, terus makanan itu sisa, terus kita berikan kepada orang lain. Kenapa kita memberikan makanan sisa kepada orang lain? Karena kita sudah tidak doyan. Aku dewe ora doyan, panganan tidak layak diberikan, terus diberikan. Ini namanya bukan memberi, ini namanya membuang sisa. Ini pelit Bapak Ibu ya. Tetapi orang yang tidak pelit, orang yang mau menabur banyak, dia akan memberi makanan yang dia sendiri sebenarnya juga suka. Dia sendiri juga mau. Ini contoh Bapak Ibu ya. Jadi ada kata-kata yang mengatakan begini, nek kowe dhewe ora doyan, aja mbok keke wong liya. Ini orang Jawa seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi orang yang seperti ini Bapak Ibu, dia menabur kebaikan yang begitu banyak kepada sesama, terlebih kepada Tuhan. Nah, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Ini bicara benih Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu menaburkan benih terlalu sedikit, kemungkinan tukul juga sedikit. Nah, sedikit Bapak Ibu ya. Kalau kita menaburnya banyak, kemungkinan tukul itu juga banyak. Karena jujur Bapak Ibu, setiap benih yang ditabur itu nggak satu loh Bapak Ibu ya. Nggak satu til, banyak loh. Tetapi apakah semua tumbuh? Halo? Tidak ya, tidak semua tumbuh. Meskipun kita menabur banyak, kadang-kadang yang tumbuh cuma beberapa. Tetapi kalau kita menaburnya sedikit, itu juga kemungkinan tumbuh juga sangat kecil atau sedikit sekali. Nah, jadi begini Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, menabur sedikit ini artinya kita selalu perhitungan dengan apa yang kita beri kepada orang lain. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, orang yang menabur sedikit menuai sedikit, orang yang menabur banyak akan menuai banyak. Ini janji Tuhan. Dan orang-orang yang memegang janji Tuhan pasti hidupnya diberkati. Pertanyaannya, percaya tidak kita? Masalahnya di sini ada satu kata-kata yang mengatakan begini, camkanlah ini. Camkan itu perhatikan ini. Ya, ini penting. Kalau Bapak Ibu ingin diberkati, Bapak Ibu harus mau jadi berkat. Mau nggak mau, suka nggak suka. Ya, harus mau menjadi berkat. Di situ dikatakan camkan ini. Terus ayat 7 dikatakan begini, hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya. Jadi kalau memberi juga harus sesuai dengan kerelaan kita, sesuai kemampuan kita. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan atau karena pekewuh, itu tidak baik. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Jadi kalau Bapak Ibu memberi, meskipun memberinya itu secara materi itu ora ketok Bapak Ibu ya, ora ketok. Paribasane mung supermi siji, apa ndok siji, atau kita memberi sesuatu dengan kekurangan kita. Ini bukan masalah jumlahnya Bapak Ibu, tetapi masalah sikap hati. Ketika kita memberi dengan sukacita, Allah itu apa? Mengasihi. Ya, kalau orang mengasihi, dikasihi Allah, pasti hidupnya diberkati. Ya, begitu Bapak Ibu. Dan Allah sanggup melimpahkan. Nah, di ayat 8 itu dikatakan, apa yang kita tabur itu sanggup dilimpahkan. Dilimpahkan kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan. Nah, ada satu ayat yang sangat nyeleneh, ya, nyeleneh menurut kita, ya, Bapak Ibu. Itu yang mengatakan begini, di dalam Amsal 11 ayat 24 sampai 25. Coba, Amsal 11 ayat 24 sampai 25. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu kekurangan. Bapak Ibu, ini berbeda dengan matematikanya dunia, ya. Kalau matematikanya dunia itu seperti yang saya katakan tadi, simpen dulu, ya, simpen dulu, terus
ambil dulu, tahan dulu, baru kalau sisa baru kita mengambil. Tetapi firman Tuhan itu berbicara berbeda dengan prinsip dunia. Di situ dikatakan ada yang menyebar harta. Menyebar harta itu bukan berarti kita harus menerjemahkan secara letterlek, Bapak Ibu ya. Harus ada pengertian yang kita gali. Menyebar harta itu kita itu berlaku peduli dengan apa yang kita punya dengan orang lain. Seolah-olah kita sedang menyebar harta. Karena apa? Kita sendiri butuh. Misalkan Bapak Ibu punya beras 2 kilo, ada saudara yang tidak bisa makan, ya Bapak Ibu, bokeknya 1 kilo, si jeding Bapak Ibu, itu seperti menyebar harta. Padahal 2 kilo itu banyak apa sedikit Bapak Ibu? Sedikit, tidak sampai buat seminggu. Lah sesok terus piye? Tak kayak sekilo manganku piye gitu. Tetapi firman Tuhan itu mengatakan ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Berilah, maka kamu akan diberi. Loh, itu Bapak Ibu ya. Ini yang akan kita bahas minggu depan ya. Bagaimana kita memberi dan kita bisa diberi oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jangan diartikan secara harifiah kalau kita menyebar harta nanti uang kita sebar-sebar ke negara. Boros-borosan, wah sesok lah eneng, sesok lah diberkati. Tidak juga Bapak Ibu ya. Tetapi sikap hati kita. Itu bicara tentang sikap hati kita di dalam memberi. Jadi kita tidak eman-eman karena bentuk kita mengasihi. Nah, ayat 25 dikatakan, siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Coba Bapak Ibu, siapa yang memberi minum, ya sendiri akan diberi minum. Bapak Ibu kalau banyak memberi berkat, Bapak Ibu cepat atau lambat pasti kelimpahan. Ya. Kalau saat ini belum, ini ujian, ya, ini ujian. Yang penting kita bijak, ya. Saya garis bawahi ya, bijak ya. Bukan berarti terus membeli, tidak punya apa-apa, terus digolek-golek ke lagi enek arep pomsel aku pengen memberi, nek renek piye tak utang ke kono kene dinggo nyugoi. Ya, ini malah justru tidak benar. Bukan seperti itu ya. Memberi dengan sukacita, dengan apa yang ada pada kita. Karena siapa yang memberi berkat, diberi kelimpahan. Bapak Ibu percaya, kalau kita memberi berkat, diberi kelimpahan. Amin ya. Sudah pernah membuktikan? Sudah ya? Sudah. Cuma kadang-kadang kita itu ya, meskipun berkali-kali ditolong Tuhan, kalau kejadian itu menimpa kita, kadang-kadang kita juga was-was. Kadang-kadang kita juga merasa khawatir. Engko nek tak kayak kejo nek aku entuk ijol, nek ora ya kadang-kadang kita berpikir seperti itu Bapak Ibu. Nah, tetapi malam hari ini firman Tuhan menegaskan kepada kita, orang yang mau memberi pasti diberi kelimpahan. Saya percaya Bapak Ibu ingin hidup berkelimpahan. Belajarlah memberi, dan memberi itu dengan apa yang ada padamu. Ya, saya garis bawahi, itu ada ayatnya Bapak Ibu. Kalau memberi jangan apa yang tidak ada padamu. Orang duwe masih mbok kayak opo gitu loh ya Bapak Ibu. Duwene karat cakotan ya cuwelen bagi loro. Yang ada padamu itu apa? Berikan untuk sesama, berikan untuk pekerjaan Tuhan. Pasti kehidupan Bapak Ibu diberkati. Saya tidak ingin menggembar-gemborkan atau seperti ini Bapak Ibu ya. Banyak sekali kalau mau Paskah atau mau Natal gitu ya, langsung digembar-gemborkan janji iman. Janji iman. Wah, langsung nulis 1 juta. Wah, Bumin 2M, 2 ember. Wah, nanti Bu Darmi 3M, Mbak Eti 4M. Wah, ditulis. Wah. Karena apa? Yang menyenangkan itu pertama kali langsung nulis gede. Jadi kaya wong golek sumbangan itu Bapak Ibu ya, nulis wongkone gede. Sing isore pekewuh. Nah, memberi yang semacam ini Bapak Ibu, ini bukan memberi. Ini pekewuh. Ya, ini tidak memberi apa yang ada padamu. Ya. Jadi saya lebih senang menggunakan kata memberi kontribusi. Ya, karena kontribusi itu sesuai apa yang ada pada kita. Besok nek aku punya banyak, pasti saya memberi banyak. Kalau aku punyanya cuma sedikit, ya akan memberi apa yang ada padaku. Jadi bukan karena sudah dipatok sekian,
Nah, Bapak Ibu kalau tahu sejarahnya janji iman, nah suatu saat saya akan sampaikan sebenarnya janji iman itu tidak ada di dalam dasar Alkitabiahnya. Janji iman itu sebenarnya itu hanya istilah orang untuk mencari dana di Amerika sana dulu, dan dengan menulis sesuatu nominal terus diembel-embeli iman, ya lalu mendapatkan banyak. Jadi dipelintir, ya dipelintir, dan sampai sekarang itu terjadi di gereja-gereja dan hasilnya banyak Bapak Ibu. Nanti setelah memberi janji iman, terus Bapak Ibu diberkati, disyuting, enek video nih. Wah, nah ini nek belum ada diberkati, sabar dulu. Sehingga banyak orang itu memberi, pengen mancing Tuhan. Aku tak mancing genentuk berkat yang berkelimpahan. Tidak seperti itu. Jadi ini bicara tentang sikap hati. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita mau memberi yang terbaik yang ada pada kita, Tuhan pasti akan memberkati kita. Ayat penutup, Lukas 6 ayat 38. Berilah maka kamu akan diberi suatu takaran yang baik. Jadi kalau Bapak Ibu itu memberi, Bapak Ibu juga akan diberi takaran yang baik, yang dipadatkan, padat, ya, yang digoncang, dinet-net Bapak Ibu, dan sampai tumpah-tumpah. Jadi intinya begini Bapak Ibu, ketika kita memberi, kita akan ditukar oleh Tuhan dengan takaran yang baik. Amin Bapak Ibu. Takaran yang baik, yang dipadatke. Kalau dipadatke itu lebih banyak apa lebih sedikit Bapak Ibu? Lebih banyak. Kalau dinet sampai bludak-bludak. Nah, jadi ini janji Tuhan. Jadi kalau kita berdoa, kita ngomong sama Tuhan gini, Tuhan Engkau berjanji, Engkau akan memberiku satu takaran yang dipadatkan, yang digoncangkan. Itu ya, tuntut janji Tuhan. Nggak apa-apa Bapak Ibu ya, karena Tuhan sudah berjanji. Jadi kita harus mengambilnya dengan iman kita. Ya, dengan iman kita. Kita harus percaya. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, ketika Bapak Ibu memberi dengan hati yang benar, dengan sikap yang benar, takaran yang dipadatkan itu akan menjadi milik kita. Bahkan akan berlimpah keluar. Kita bisa menjadi berkat banyak orang. Amin Bapak Ibu. Ya, firman Tuhan tidak kami perpanjang, biarlah ini menjadi kekuatan bagi kita semua.